Hai, selamat malam. Jumpa lagi di Sarang Ide. Kali ini kita ada di program Bangsat, bahasan malam Jumat. Program yang akan membahas tentang kisah-kisah misteri yang terjadi di sekitar kita. Dan untuk episode kali ini, gue akan membawakan salah satu kisah yang gue dapat dari abangnya teman gue. Dia adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Indonesia di tahun 2007. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita masuk ke intro. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi seperti yang gue sampaikan sebelumnya, kisah ini gue dapatkan dari seorang narasumber, yaitu abangnya teman gue. Dan dia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia di tahun 2007. Dalam kisah ini ada beberapa nama yang akan gue samarkan untuk melindungi identitas dari para subjek yang ada dalam cerita ini. Jadi kisahnya seperti ini. Sebut saja ada seorang mahasiswa yang baru lulus SMA dan memutuskan untuk hijrah ke Jakarta atau hijrah ke Depok untuk berkuliah di Universitas Indonesia. Sebut saja namanya Adi. Adi berasal dari Solo dan dia adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi di Solo. Nah, Adi masuk di Universitas Indonesia, dia tidak sendirian. Dia datang bersama dua orang temannya yang bernama Damar dan Andi. Ketika mereka menjalani masa-masa kuliahnya, semua berjalan normal. Adi, Damar, dan Andi menjadi teman baik ketika berada di Universitas Indonesia. Lalu suatu ketika menjelang ujian tengah semester, mereka bertiga berencana untuk belajar bersama. Seperti biasanya seorang mahasiswa pasti akan melakukan belajar bersama menjelang ujian tengah semester. Namun ketika Damar dan Andi mengajak Adi untuk belajar bersama, Adi menolak. Alasannya simpel. Adi cuma pengen menghabiskan waktunya dengan si Mayang. Mayang adalah pacar Adi yang sudah dia jalin hubungan asmara ini selama kurang lebih 1 tahun semenjak mereka masuk di Universitas Indonesia ini. Dan seperti yang kita tahu, ketika mahasiswa dari daerah itu, apalagi yang berprestasi, masuk ke Universitas Indonesia, mereka bisa tinggal di asrama. Dan kebetulan, Andi, Damar, dan Adi adalah mahasiswa yang tinggal di dalam satu kamar asrama tersebut. Dan narasumber dari cerita ini berada di samping kamar mereka. Kejadiannya seperti ini. Seperti yang tadi gue sampaikan, ketika mereka berencana, Adi menolak karena ingin pergi dengan Mayang. Lalu, ya udah. Damar dan Andi gak bisa memaksa, karena hal itu ya udah wajar lah di kalangan mahasiswa ya. Akhirnya tiba di mana mereka belajar bersama. Ketika si Damar dan Andi belajar bersama, tiba-tiba Adi datang. Sontak si Damar sama si Andi nanya, "Lu gak jadi nih jalan sama Mayang?" "Kenapa emang? Mayang ada acara lagi?" kata si Damar. Terus si Adi ini diem aja. Si Adi ini bawa buku yang lumayan tebel, ya layaknya orang mau belajar bersama lah. Langsung duduk. Si Adi langsung duduk. Damar sama si Andi bingung. Tapi ya fine aja. Mungkin mereka pikir kayak lagi galau. Jadi semua berlangsung kayak biasa. Tiba-tiba handphonenya si Andi bunyi. Ada satu SMS ternyata yang masuk ke dalam handphone si Andi. Ketika dibuka, ternyata pesan itu dari si Mayang.
Yang mana Mayang ini adalah pacarnya si Adi. Di dalam pesan itu bertuliskan seperti ini. Boy, jangan lupa pagar lu jangan kunci ya, supaya gue masih bisa masuk. Si Andi bingung dong, ngapain nih Mayang nih cewek malam-malam SMS kayak gitu bilang supaya pagar nggak dikunci, dikira bercandaan. Terus si Andi bales, mau ngapain lu? Mau quick view? Bales si Andi. Terus si Mayang bales lagi, ini bukan Mayang, ini Adi, gila. Gue pulangnya agak maleman nih, kata si Adi seperti itu. Terus si Andi yang baca pesan itu akhirnya bingung dong. Lah kalau itu Adi yang bales, Adi yang ada di kamar ini siapa? Begitu yang ada di pikiran si Andi. Si Andi lalu keluar dulu nih, mastiin lagi. Dia balas lagi SMS-nya si Adi. Dia tulis, gila lu ada di sini, lu jangan mainin gue nih. Si Mayang balas lagi. Jadi yang pakai handphonenya si Mayang ini sebenarnya si Adi ya, seperti yang tadi gue sampaikan. Si Adi bilang, gue dari tadi jalan sama Mayang, gila. Ngapain gue belajar, kan gue udah sampein sama lu. Makin bingung si Andi. Akhirnya sambil ngintip, si Andi ngeliat si Damar sama si Adi. Adi yang mungkin sosoknya Adi yang ada di dalam kamar itu lagi diem-dieman. Adi emang kelihatan beda malam itu, tapi nggak ada gelagat aneh, nggak ada yang bau-bau aneh, kayak biasa aja. Pas si Andi ngintip di kaca jendela, dia langsung SMS ke si Damar, Mar, si Adi jalan sama Mayang. Itu bunyi SMS-nya. Tapi Damar belum sadar, karena dia masih sibuk belajar. Akhirnya ketika dia buka lagi SMS-nya, si Damar ini buka handphonenya akhirnya. Karena dia bingung, si Andi lama banget nih keluar. Ketika dibuka, dia baca pesan tersebut, makin bingung lah dia. Sampai keringat dingin, bingung mau alasan apa untuk keluar dari kamar itu. Akhirnya si Damar ini memberanikan diri. Dia ngomong ke si sosok Adi tersebut, gue ke kamar mandi dulu ya. Begitu kata Damar ke si sosok Adi ini. Baru beberapa detik nih, si Damar kayak baru mau ngelangkah, si Adi langsung nangkep tangannya dia. Lo mau ke kamar mandi? Apa udah tahu? Begitu kata si sosok Adi ini. Nah, kejadian selanjutnya agak simpang siur. Ada beberapa orang yang bilang si Damar ini pingsan. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau si Damar ini udah pergi ke toilet, akhirnya pergi dari kamar tersebut, maksud gue. Dan sosok si Adi ini tiba-tiba menghilang. Tapi berdasarkan versi yang gue dapet, si Damar ini pingsan dan akhirnya bikin heboh tetangga si kamar PK ini. Mungkin sekian gitu aja dari gue. Buat kalian yang lebih tahu validasi dari cerita ini, atau mungkin kalian adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia di tahun 2007 yang tahu dengan cerita ini, bisa kasih komen kalian di kolom komentar ini. Sekian dari kita, dari Bangsat Sarang Ide. Jangan lupa untuk tetap saksikan Bangsat di malam Jumat selanjutnya. Bye.